Ini ada riwayat lagi ruwiya an Nabi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah bersabda fi hajatil wada, dalam haji wada. Haji Rasulullah penutup, artinya dikit-dikit lagi Rasulullah waktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari akhir pergi hajinya Rasulullah wa huwa ajatul jum'ah, yaitu terjadi pada hari Jum'ah. Ba'da, setelah Rasulullah muqaddimah memuji hamdallah hamidallah, Rasulullah memuji kepada Allah Ta'ala, wasani alaihi, dan memuja kepada Allah, wa adzal hadirina, langsung Rasulullah memberikan nasihat kepada yang hadir. Siapa? Tentunya para sahabat yang ada di hadapannya. Apa kata Rasulullah? Ini isi mauidahnya Rasulullah kepada para sahabat pada haji wada. Apa kata Rasulullah? Ala wastausu bin nisa khairan. Ini luar biasa. Jadi kayak wasiat Rasulullah sebelum meninggal, wasiat kepada para sahabat, kepada umatnya. Apa kata Rasulullah? Aitanabbahu ya qaumi lima yulqa ilaikum. Wahai para sahabatku, wahai para umatku, ingatlah apa yang akan terjadi pada kamu semua. Apa? Wastaus bin nisa. Aku berwasiat kepada kalian bin nisa, istrimu itu khairan. Ayolah berbuat baik kepada mereka. Jadi kayak ini wasiat luar biasa. Kan yang namanya orang kalau mau meninggal kemudian wasiat, kayaknya kan ini istimewa wasiatnya. Berarti di sini Rasulullah wanti-wanti kepada umat tentang yang namanya para istri. Para istri sangat-sangat wanti-wanti Rasulullah, takut kita semena-mena berbuat sebagai kepala rumah tangga, sampai-sampai Rasulullah berwasiat pada haji wadanya, yaitu tentang perempuan khairan. Ayo pergauli mereka dengan kebaikan. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Iqbalu wasiyati bihna. Apa maksud kata Rasulullah dari ini? Wastausu bin nisa khairan. Terimalah wasiatku ini para sahabatku tentang masalah perempuanmu, istrimu. Wa'malu biha, pekerjakan mereka, tapi jangan pekerjakan bagaimana sepertinya bos mengerjakan karyawannya, tuan mengerjakan budaknya. Pekerjakan mereka dengan kebaikan, gitu. Bini itu orang lemah, jangan suruh gotong semen, jangan suruh gotong kangkung aja. Ente yang gotong semen begitu. Nanti enggak. Lah kalau sebaliknya kita gotong kita ngangkat kangkung, dia gotong semen, itu laki kayaknya kurang ajar banget. Itu maksudnya kata Rasulullah. Dengan kebaikan ini mungkin kita ngelihat sikon juga. Warfaqu bihina, bahkan kamu harus berwas kasih, berkasih sayang kepada mereka, berlemah lembut kepada mereka. Jangan berkata kasar, berkelakuan kasar, apalagi pakai nampar, pakai gabuk, pakai gebuk, jangan. Insyaallah. Ini Rasulullah sangat mewanti-wanti. Ya. Wa ahsinu asyra'a, usratahunna. Ayo pergauli mereka dengan kebaikan. Pergauli mereka dengan sebaik-baiknya pergaulan. Fa innal wasiyah bi inna aqdidafihinna. Kenapa? Karena wasiat ini Rasulullah pada haji wada, karena mungkin bahasanya ini lebih dikuatkan oleh Rasulullah, lebih disangatkan, lebih dibangetkan wasiat ini untuk kau terima. Kenapa? Tidak bihina, karena perempuan itu makhluk yang lemah. Awas, perempuan maka ada istilah rambut panjang pikiran pendek. Kalau laki rambut pendek pikiran panjang. Makanya laki mah lebih picik. Akalnya banyak. Ya, akal Benjamin dipakai. Ya tadi kayak mancing. Mau mana? Kagak bawa pancingan, maka kagak bawa pancingan beli titipin. Biar enggak ketahuan. Emang laki mah pikirnya begitu, picik. Tapi bagaimanapun untuk kebaikan rumah tangga, tetap dia akan menutupi keburukan dia di depan suami, di depan istri. Tujuannya seperti itu bagus. Bagus. Mana Bang, pergi. Nggak mancing kagak gitu kan. Awas kalau mancing. Kalau pancing udah dititipin sono. Biar dia senang mancing dan istri nggak tahu kalau dia mancing, kan tujuan begitu. Jadi damai-damai aja pulang juga. Tenang-tenang aja kalau dia pulang juga, bener nggak? Kan ada kesan begini, gue maksudnya kagak mau ngapa-ngapa, gue maksudnya kagak, intinya cuma kagak mau ribut doang sama istri, kan begitu intinya. Jawaban suami kan begitu kesimpelnya. Gue mah begini juga tujuan gue biar kagak ribut doang gitu. Biar kagak
Ribut, gue mah kagak demen ribut doang. Intinya dia berbohong tapi demi kedamaian gitu, demi ketenangan. Jangan sampai pulang tuh piring pecah golosin, jangan. Boleh tuh ya, bohong. Iya. Boleh nggak? Nah, ya ini Rasulullah menganjurkan seperti itu. Fa innal wasiya bina, karena mereka lemah pikiran, lemah hati. Awas, dalam rumah tangga itu sebab yang paling sensitif itu perempuan. Laki mah kagak punya beras, kagak puyeng-puyeng amat. Bener serius. Laki mah nggak punya beras di rumah, kagak puyeng. Coba aja bini, jangankan beras ya. Anak kagak jajan aja kagak kalau kagak rameh tuh rumah. Teriak aja yang ada. Oh no, anak pikirin begitu kadang-kadang. Padahal makan udah, ya itu bini padahal makan udah, nyarap udah, ngopi udah, kadang ngajarin kopi, menyusu udah, tapi tetap aja dia masih ngomel aja. Sebab dia mah lebih sensitif dalam hal rumah tangga, baik urusan apapun dia mah. Maka kita mah jangan salah kalau perempuan itu lemah, suka cerewet, suka apa, emang begitu wataknya perempuan mah. Ya jangankan kita Sayyidina Umar aja bininya cerewet. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Betul apa enggak? Betul. Ada istilah orang jadi wali gara-gara bini cerewet kan? Berkah dari Allah tuh banyak cara. Gitu. Jadi jangan merasa gimana kalau punya bini cerewet bagus namanya. Kuping jadi tebal gitu. Wali. Ya. Wah tiajihina ilaman yakum bi amrihina tuh, karena perempuan itu orang yang paling. Jadi begini ya, tadi kan saya bilang perempuan itu saking lemahnya dia membutuhkan orang yang bisa ngerjain perkara dia. Ya sekarang kalau nggak ada laki di rumah genteng bocor, siapa yang menambelin? Emang tuh bini pada naik tangga? Bayangin coba tuh bini naik tangga. Comberan macet itu dia kali yang ngerjain juga enggak. Makanya perempuan mah banget butuh. Makanya dia mah seneng kalau lakinya selalu ada di sisinya. Gitu. Seneng dia mah. Karena dia merasa nyaman. Kadapun kalau ada hal-hal yang istilahnya kayak tadi genteng bocor segala apa, lagi musim hujan begini ya kan, siapa yang mau nimbain, siapa yang mau genteng bocor nambelin, masa itu bini naik loteng, rame jadinya ya. Jadi perempuan mah benar-benar orang yang makhluk yang memang ciptakan Allah, yang sifatnya selalu membutuhkan orang yang bisa ngerjain masalah-masalah dia ya, masalah-masalah dia. Itu alasannya ya, kata Rasulullah, karena perempuan itu lemah, dan yang kedua perempuan itu tercipta emang sudah jadi sunatullah, dia itu orang yang selalu membutuhkan siapa yang orang yang bisa. Makanya perempuan mah kalau ada orang yang jadi pahlawan buat dirinya, luar biasa. Iya, luar biasa. Mobilnya mogok, laki yang dorongin, kan begitu. Betul nggak? Laki mah masalah begitu-begitu, tapi laki mah nggak ada pikiran panjang, biasa aja, santai aja. Beras kosong santai aja. Bini mah kagak. Beras banyak, nasi banyak, tetap aja ngomel. Sebab dia mah lebih peka sama situasi itu, lebih peka sama masalah itu. Iya, lebih peka dia mah. Makanya jangan salah nih kalau bini tuh manyun, tanya apa sih yang lu manyunin, tanya. Pan beras mah banyak, makan udah, ya kan, badan sehat, tapi masih manyun aja, awas. Jadi kadang-kadang ada masalah yang peka. No genteng belum ditambel, begitu kadang-kadang. Ngomongnya entar aja, no genteng belum entar aja begitu. Itu perempuan wajar, perempuan mah lemah. Kurang sabar perempuan mah, kurang sabar. Kalau laki-laki mah santai aja. Nah, tadi kan istilahnya begitu. Lah, rambut pendek pikiran panjang. Kalau perempuan mah rambut panjang pikiran pendek. Yang nggak salah, memang suka cerewet perempuan mah bagus, memang buat kebaikan dia mah. Kalau kita mah kan santai aja, entar aja. Oh no bang, tampil entar aja. Gitu. Ya, itu makna daripada wastausu bin nisa khairan. Ini khutbahnya Rasulullah, nasihat Rasulullah kepada para sahabat dalam haji wada'nya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, wasani maknahu iqbalu wasiati waktu khairan. Terimalah wasiatku, kata Rasulullah, dan waktu laksanakanlah kebaikan kepada mereka, kepada itu istri-istri kita. Lakukan kebaikan, baik berupa kelakuan, ucapan, pandangan, dan lain sebagainya.
Ya, itu maksud daripada wastausu binisa khairan, ucapan Rasulullah pada Haji Wada tentang masalah para istri. Wala taqulu salasah intau khairan lakum. Intau andalik waktu khairan. Fa innahuna awanun, salah satu lagi alasannya kenapa kita Rasulullah berwasiat, bukan wasiat yang lain-lain tapi wasiat tentang istri. Ini alasan yang selanjutnya, salah satunya alasannya. Fa innahuna awanun. Awas para suami, istri itu bagaikan tawanan. Tahu nggak tawanan? Ya, tawanan orang yang ditawan, orang yang ditangkap, tawanan. Mereka itu tawanan. Asiratun indakum, mereka itu ibarat tawanan di samping kamu. Ya, tawanan. Jadi perempuan itu dikatakan tawanan. Kenapa? Karena perempuan itu mahbusah, orang yang dipenjara, orang yang terkurung, kal asir, seperti tawanan, indah jauh di samping suami. Karena perempuan itu bagaimanapun langkahnya, geraknya itu suami yang ngatur. Itu semua suami. Ya, mereka itu tawanan kita. Kayak tawanan gimana tawanan? Jongkok, ya kan? Diri, jalan. Istri itu begitu. Bikin kopi. Bikin makan. Masak. Gitu. Cuman kan ini di luar konteksnya kan kita harus bijaksana doang intinya. Iya, artinya merentah memang hak istri wajib, hak suami wajib istri. Cuman kan kita tahu sikon dulu begitu. Ya. Lagi hujan gede mah, lo belikan sama di pasar Bengkok, kasihan orang pulang bengek. Ya, sikonnya juga lihat dulu kalau menyuruh. Jadi alasan Rasulullah, kenapa Rasulullah wanti-wanti banget sama perempuan. Wahai suami, ingat perempuan itu bagaikan tawanan pada dirimu, tawananmu itu. Ya, faina awan, atau mereka itu adalah orang pinjaman. Apa? Karena sehingga kalau perempuan itu tawanan, kan ada hak napi, ya kan gitu ya, hak napi. Bener nggak? Mereka harus diapakan, dipenjarakan. Sama perempuan juga punya seperti itu, harus diperlakukan baik. Sehingga kalau mereka itu tawanan, mereka itu ibarat tawanan, yang mereka itu bakal bisa bebas istilahnya. Kemudian atau mereka itu pinjaman, yang namanya pinjaman itu bisa dibebaskan juga kalau dibayar, kan begitu bahasanya. Maka kita sebagai suami, laisa aisya'anu tamlikuna minhuna sya'an ghaira dzalik. Tidak ada lagi yang kita miliki terhadap mereka, itu cuman khairan, perlakukan mereka dengan kebaikan. Jadi nggak ada lagi hak istri itu cuma minta dikebaikan oleh kamu. Ayomi dia, rasakan dia kenyamanan dalam samping kita, berikan dia kesenangan di samping kita, berikan dia kenikmatan di samping kita, dan berikan segala-gala yang nyaman-nyaman, yang enak-enak. Gitu. Itu kuat, itu haknya pada istri. Karena mereka itu tadi tawanan, bukan milik. Istri itu bukan milik, partner. Kalau yang namanya milik bisa kita jual. Ini gue punya toples milik namanya, toples itu milik, bisa gue jual. Bini mah nggak bisa dijual, bini pakai dijual, emang milik. Partner, bini itu partner, makanya jangan semena-mena, dia punya hak yang harus kita jaga. Apa hak dia? Ayomi dia dengan kesenangan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dia mah partner, bukan. Jadi kan namanya juga ikatan rumah tangga kan, dalam akad kan begitu ya, saya terima nikahnya, itu maksudnya ikatan partner, bukan ikatan milik. Jadi mahar itu bukannya beli. Emang kita ngasih mahar sama istri itu beli bini? Enggak. Kalau bini bisa dibeli mah kita jual bisa. Kita gade juga bisa, namanya milik, bener nggak? Makanya bini bukannya milik, partner kehidupan gitu. Nanti bini pakai dijual, emang mobil bukan milik dia. Kalau milik lain ya, partner. Makanya di sini juga tuh la satamlikuna, kamu tuh nggak memiliki istrimu, yang kamu miliki di istrimu itu cuma apa? Berbuat baik kepada mereka, nggak ada lagi. Akhir maka ila ayatnya Nabi fahisha, kecuali nah ini kalau istri melakukan hal-hal fahisha. Di sini dimanakan nusud artinya bangkawara sama suami. Nah, kalau bangkawara sama suami, nah di sini ada cara-cara
akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan, fahjurhunna. Yang pertama, ya, kalau memang mereka melakukan nusud itu artinya melawan kepada suami atau main serong atau ya hal-hal yang memang di luar daripada rumah tangga. Apa yang dilakukan, umpama salah satunya banyak nusud itu, contohnya nusud itu banyak Bang Kawara kepada suami, suka mejeng, nembongin perhiasan, menembongkan kecantikannya. Jangan ya. Kalau jalan sama kita kayaknya biasa aja, tapi kalau jalan sendiri udah kayak Pragawati, berarti kan ini jalannya nusud disebutnya. Nah, awas hati. Tapi mubayyinah, nusudnya Bang Kawara melawan suaminya itu ada cirinya, artinya jelas, ada cirinya, apa WA-nya, ya kan, bener nggak? Iya. Atau kita lihat aja kalau ada tukang tempe yang model begini kayaknya ngerobot mulu sama tukang tempe begitu. Artinya pokoknya ada ciri-ciri yang jelas, ciri-ciri yang jelas kalau dia itu berbuat nusud. Apa yang kita lakukan kepada seorang suami? Apakah harus kita bawa golok, kita cacak tuh orang? Jangan. Ini kejadian banyak seperti ini. Maka di sini kita diajarkan fa'in fa'alna, kalau memang mereka melakukan hal tersebut nusud, melawan kepada suami, dan itu ada tandanya dan itu jelas ada saksinya dan ada tandanya, maka fahjurhunna. Yang pertama yang diajarkan Rasulullah, fahjurhunna, pisah ranjang lagi dulu. Tidurnya lu di dapur, gue di kamar. Lu tidur di WC sono, gue tidur di kamar. Pisah ranjang, jangan diklonin. Satu tuh, yang pertama suruh ya, pisah ranjang, fil madoji, artinya pisah ranjang. Bukannya ujuk-ujuk kita bawa golok atau kita bawa balok ngemplangin tuh orang berdua, jangan. Kan banyak kejadian kayak gitu ya sekarang ya. Bener ya. Ada kemarin kasus berita gara-gara jemen serong di loteng, jembeker jadi wah tuh bahaya itu. Habis orang bonyok digebukin. Jangan ya. Artinya kalau memang ada ciri-ciri tanda-tanda dia nusud, maka fahjurhunna. Ini nusudnya mungkin kalau udah main serong udah beda lagi urusannya. Ya itu. Ini mah nusud ini mungkin hal yang masih biasa aja dulu kali. Seperti apa, WA yang gak jelas atau apa aja yang gak jelas yang kira-kira kita bikin curiga ada orang ketiga penghancur rumah tangga. Ya, fahjurhunna fil madoji. Ya, mungkin dia nggak ngaku, udah pisah ranjang dulu. Watruku fil madoji ainaumahunna, jangan tidur bareng. Wahadal hajru, dan ini pisah ranjang lah goyatalah, kagak ada batasnya, sampai seterusnya, sampai dia sadar. Nah setelah dia sadar, pamata lam tasluk fal hajru bak, apabila dia nggak sadar juga, maka pisah ranjang terus sampai dia kapok, wa in balagosina, walaupun sampai bertahun-tahun, setahun 2 tahun masih begono aja kelakuannya, kagak berubah-berubah ya, masih ngomong kasar sama laki, kalau disuruh kadang-kadang suka nyeleneh, suka pokoknya hal-hal yang nggak pantas. Wa mata surat fala hajra. Nah kalau dia udah sadar dari tingkah lakunya yang apa, nggak suka mejeng, suka apa, baru tidur bareng lagi. Jangan dipisah. Ini mah udah kepalang gedek, kadang-kadang laki mah udah kepalang aja terus-terusan gedek, jangan gitu ya. Wan ba'dil ulama, tapi ada sebagian ulama, kalau tadi kan tidak ada batas pisah ranjangnya, kalau ini ada sebagian ulama batasnya 1 bulan. Mungkin tak kalau 1 bulan doang nggak sadar juga, baru ada lanjutannya. Bagaimana sikap kita? Wadribuhuna, pukul. Pukulnya gimana? Digaplok apa ditampar apa pakai balok nih? Awas. Darban gaira mubarih, memukul tanpa melukai. Bingung ya? Mukul tanpa melukai, bingung kan? Jangan pakai kayu sapu, pakai sedotan, bandel gitu. Pakai apa? Sedotan. Kalau pengen gebuk jangan pakai kayu, pakai apa? Sedotan, bandel banget gitu. Nasihatin, sadar apa gitu. Kalau pengen bagel jangan pakai batu, pakai kapas, bandel banget gitu. Iya, nggak boleh, tetap bagaimanapun dia manusia. Ghair mubarih, tanpa melukai. Ini ayat yang menjelaskan, Allah yang menyuruh kita begini akhlaknya. Luar biasa berarti. Ya, luar. Pantas ada ulama mengatakan kalau ada istrinya curhat, abang mungkin abang enggak kurang serk kali ya berumah tangga dengan saya. Apa jawaban suami yang bijaksana? Neng, saya emang nggak butuh apa-apa darimu.
kau udah melaksanakan kewajiban dari Allah pun itu sudah merupakan lebih buat dari diriku. Gitu. Bayangin coba, nggak minta lebih, lu udah bisa ngelaksanain sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan itu udah merupakan nilai lebih dari Allah buat gua, kan begitu. Iya. Mana tafsir daripada Ghaira Mubari, pukulan tanpa mulukai wa huwa ladzi la yusil adman. Jangan sampai pukulan sampai matain tulang, jangan. Mau gapluk tulang patah, jangan. Masa itu gini udah kayak kucing digebugin. Ya, awas satu. Yang kedua, wala yusinu adwan, juga jangan pukulan yang bisa membuat dia berbekas, memar, ya, bengkak, jangan. Benjol, ya jangan. Kapas kan kagak benjol. Kan kalau nimpa pakai kapas, gebuk pakai sedotan. Oh, itu juga wadalika ilam yarji'na bil hijron. Kalau memang dia tidak sadar juga bisa ranjang, maka digebuk tanpa melukai. Bagaimana kalau mereka sadar, dapat hidayah dari Allah, kita ngedoa tahajud mulu, ya Allah, mudah-mudahan Timi dapat hidayah besok, dapat hidayah mudah-mudahan. Alhamdulillah dapat hidayah. Fain atau nakum. Sekian hari dia berbuat buruk kepada kita, ya, ngelawan mulu sama kita, berbuat tabarus mulu sama kita, sama orang lain. Maka apa? Pain atona. Suatu hari dia sadar, maka pala tabgu alaihinna sabila. Jangan cari alibi buat gebuk dia. Paham nggak? Kan kadang-kadang kita udah kepala kesel ya. Lah lu mah baik juga sama gua, sekarang ada maunya kali, jangan. Udah kita husnudzon aja. Kadang-kadang kita menyali alibi. Ya, pakai omongan begitu kan kadang gitu ya. Ah, lu mah nyosor sama gua kemana-mana mah kagak, sekarang lu ada maunya kali sama gua. Ini kita kadang-kadang begitu. Udah saking kesel kali, udah sebulan masih begono aja kelakuannya. Tiba-tiba dia sadar, kita nyari alibi. Jangan. Fala tabguna alaihina sabila. Jangan cari jalan untuk membuat ungkit-ungkit masa lampau. Udah yang udah mah udah. Anggap sekarang kita husnuzon sama dia, lu sadar begitu, lu udah dapat hidayah begitu. Kita mah kadang-kadang kagak, malah ngomongin, udah tahu dia berbuat baik, kita ngomong kadang, lu mah ada maunya. Ini kan jadi bahaya lagi, nanti malah makin antarnya, tambah hancur aja dari rumah tangga. Tarikon ila darbihina dulman, jangan sampai kita untuk cari jalan, alasan-alasan, padahal dia sudah berbuat baik, berusaha untuk menjadi baik di hadapan kita, kemudian kita cari-cari alibi untuk bisa ngomelin lagi dia dengan cara dolim gitu. Itu yang kita lakukan. Yang pertama gitu, lu ada maunya kali mau gua begitu, mana lu kagak begini. Ini jadi masalah. Waj'alu makana minhuna kalam yakun. Nah itu di sini diajarkan, jadikanlah yang udah mah udah. Maka minhun, apapun yang pernah terjadi kemarin-kemarin, minhuna kalam yakun, udah kayak nggak pernah terjadi. Anggap aja sekarang lembaran baru. Biarlah yang udah-udah. Kemarin mah dia kalau ngomong gue nyelocos semua, sekarang mah kagak ada kalem. Biarin deh, yang anggap aja tuh yang kemarin mah setan bukan dia begitu. Biar anaknya begitu. Ya, sekarang nih bini gue nih kemarin mah setan begitu. Ya. Sebab apa? Tuh, painat taib min nadanbi kaman ladan balah. Orang yang pernah berbuat dosa kemudian dia taubat, kayak dia nggak pernah berbuat dosa. Ya, bini yang udah pernah punya berbuat salah kemarin-kemarin, anggaplah itu mah angin lewat, anggaplah itu mah pelajaran, anggaplah itu mah godogan, anggaplah itu sebuah dorongan kita untuk lebih semangat dalam berumah tangga. Jadi jangan dianggap sepele rumah tangga itu, jangan dianggap cuman main-main doang. Seperti halnya banyak kejadian para artis kan kemarin tuh rumah tangga dianggap cuman permainan doang ya, dikit-dikit cerai kawin lagi, dikit-dikit cerai kawin lagi, gono gini udah dah, itu mah kacau. Itu mau orang-orang yang mungkin nganggap rumah tangga itu seakan-akan main-main. Apalagi kalau orang-orang non Islam mah belum kawin aja udah berumah tangga kan begitu. Aduh, kasus jadinya. Ya, itu tujuan daripada akhlak. Jadi intinya kita diajarkan di sini, supaya kita harus belajar mensikapi seperti apa. Gitu. Ya. Dan juga ala aitanabbahu innalakum ala nisaikum haqqan. Nah, kamu itu punya hak atas istrimu pula, kata Rasulullah, dan wali nisa alaikum haqqan, dan istrimu pun juga punya hak atas dirimu. Ya, atas dirimu. Fahakukum alaihina, salah satu hak daripada suami kepada istrinya, ala yut'imna firasyakum
man takrahuna, jangan sampai ada orang ketiga yang datang ke rumah, ya seperti artinya orang-orang yang memang kita nggak kenal, atau mungkin orang yang bisa ada unsur-unsur merusak rumah tangga. Jangan. Itu kan salah satu hak kita. Artinya begini, pokoknya kalau ada orang datang kemari yang saya nggak kenal, jangan diterima. Begitu. Itu hak kita. Hak kita jangan sampai terjadi. Ya, paham nggak? Ya. Artinya kalau ada unsur-unsur seperti itu yang kita curigai. Itu. Kemudian wala yu'adzin fi buyutikum liman takrahuna. Nah, jangan sampai datang orang yang suami benci. Neng, pokoknya kalau ada si A datang ke rumah jangan terima. Gitu. Ngerti nggak? Orang yang memang suami benci, yang memang suami curiga atau memang suami itu gedek sama orang. Sebab kalau itu hak kita. Padahal walaupun dia bertamu, tapi kalau kita ngarang itu hak kita. Jangan terima. Gitu. Ala wa aquna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatina wa ta'amihina. Nah, adapun hak istri wajib kepada suami, tadi kan hak kita. Sekarang hak istri mana? Kata Rasul contohnya yaitu fi kiswatihinna an tuhsinu fi ilaihinna fi kiswatina. Beliin baju-baju yang bagus, yang dia demenin. Dia demenin warna ano, beliin. Dia warna krem, beliin warna krem. Pokoknya beliin pakaian yang terbaik buat dia. Gitu. Itu salah satu haknya. Dia bisa nuntut, bang, ayah mau pakaian yang begono-begono. Gitu. Kita mah kadang-kadang, lu ada aja maunya, lu udah amat. Justru itu hak dia. Usaha aja dulu. Kalau memang kagak ada, baru kita ngomong kagak ada, neng. Gitu. Alasan aja, alasan gimana kayak karena emang kagak. Kalau ada mana, cuman mahal. Kita alasan aja. Iya. Kalau maksain kan takutnya ntar kita jadi, aduh bahaya. Nah. Wato amihna juga makanannya. Ya, kalau makan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna. Ini ngasih bini terik mulut sama sambal goang. Aduh. Pengen sama tuh bini cakep apa segala-galanya, makannya begono, pakaiannya begono, ya. Jangan. Ya kalau belanja mas semampu kita, emang semampu kita, tapi paling nggak kita punya niat. Pokoknya gua pengen ngumpulin duitnya ada banyakan dikit. Ngajak ke mall belanjanya begitu, pasar malam mulu tiap tahun, jangan. Sekali-kali ajak ke Zoya, mana lagi? Ajak Almia ajak situ. Ya. Jangan ke BSD mulu, rada tinggi dikit gitu. Ke mall gitu. BSD kan pasar rakyat. Maksudnya walau kita punya kemampuan, ya udah yang kita mampu aja gitu. Mudah-mudahan sih istri juga nerima walaupun merek sama, cuman tempatnya dong beda, pasar malam ini mah. Yang penting dia nerima dan dia demen, itu udah bagus. Jadi berarti udah ikhlas. Tapi kan kita punya pikiran dikit lah bahasanya, jangan pasar malam mulu begitu di Uber. Ya paling enggak carilah swalayan yang besar-besar. Sekali-kali ngajak ke mall nongkrong beli pakaian situ. Senengin istri luar biasa pahalanya, insyaallah. Iya. Ya, kan kita mau ngopi tiap hari di puncak, bener nggak? Ini belanja pasar malam, kasian banget. Ya, udah sekarang mah, artinya kita ini suami nih ya, kalau bisa punya niat lah, dikit-dikit rada nyenengin istri, itu gimana caranya? Iya. Berusaha. Itu ya, makanannya juga sama. Makanan diperbagus buat istri 4 sehat 5 sempurna. Yang jadoyan banget lah. Apa yang jadoyan banget? Kasih, beliin. Itu jadoyan pecel, beliin pecel. Sampai muntah-muntah sekarang gitu. Pokoknya sampai dia senang aja tuh makanan yang dia senengin. Perbagus makanannya. Jangan sampai dia membini kasih makan yang ono aja. Sekali-kali beliin pizza gitu. Sekali-kali ajak kemana ke KPC, ajak aja sekali-kali gitu. Ajak sekali-kali. Ajak ke kencang Donald aja, kencang Donald kali-kali. Ya pokoknya makanan-makanan yang kira-kira dia merasa bahagia gitu. Datangnya aja bahagia, apalagi dia makannya kan begitu. Ya.
Ajak makan pinggiran mulu, pinggiran. Enggak apa-apa, pinggiran memang semampu kita, emang begitu enaknya. Pengen apa, mampunya pecel ya beliin pecel, mampunya beliin anu. Tapi kan paling nggak kita punya niat sekali-kali ntar gue mau ajak makan enak nih gitu di Kokom gitu ya. Kokom juga kayaknya serasem juga sih. Ya yang rada tinggian dikit lah, rada bonapit dikit. Apa salahnya kalau kita pengen nyenengin istri, kan luar biasa pahalanya. Tinggi luar biasa. Gitu ya. Ini salah satu menggauli istri. Salah satunya perbaguslah pakaiannya, perbaguslah makanannya. Itu salah satunya. Salah satu nih harus seperti ini kita. Ya. Itu. Jangan mentang-mentang kita punya istri santri yang kalau santri makan kayak bebek, makannya makan pinggir jalan mulu. Jangan, walaupun dia ikhlas, walaupun dia ridho. Iya, itu mungkin kesolehan istri kita terhadap kita, bijaknya luar biasa. Masih makan aja dia terima. Tapi jangan ujuk-ujuk itu kesempatan kita buat pelit. Ya jangan ya. Bini gue mah dikasih apa juga seneng aja. Iya, lu ini kagak punya pikiran. Bini gue makan apa juga doyan aja. Iya, bener apa, manusia mah doyan aja. Cuma itu kadang-kadang kepaksa juga makan bayam. Tapi kan paling enggak kita yang punya pikiran. Kita yang punya pikiran ini mah jangan dibuat berdalih. Bini gue mah apa juga doyan, biarin aja. Ya jangan begono-begono amat kali. Ya orang juga pengen ada senengnya juga dikit ya kan. Gitu. Iya, paling enggak kan begitu, kita punya ada niat gitu. Ini makan di rumah makan ikan gesek mulu, sekali-kali ngajak ke Bagan, Manggang, begono. Ya jangan tiap hari juga kita tekor, jangan. Ini setahun sekali makan, masa iya kagak kan begono. Ini mah kadang-kadang seumur hidup apa enggak. Laki gue alhamdulillah ya gitu ngajak makan gue mulu pinggir jalan. Kagak pernah ngajak ke mall. Kali-kali nyenengin. Ya jangan dibuat dali ya. Bini gue mah gua kasih makan apa juga cuma doyan aja. Jangan pakai dali. Mentang-mentang begono kemudian kita santai-santai aja. Jangan, senengin dikit. Bagaimana juga aja partner kita gitu. Bahkan kadang-kadang orang yang paling capek itu rumah tangga sebetulnya istri. Itu cuma pagi-pagi aja udah ngepel, pagi-pagi nyapu, ya kan? Bener nggak? Pagi-pagi aja pengen nyenengin suami, gimana dia bangun kopi udah ada, kan begono. Ya, itu istri paling capek pikirannya, makanya bini mah pikirannya banyak. Pagi-pagi tuh pikirannya udah numpuk. Kalau kita mah pagi-pagi pikirannya cuma satu, kopi. Kalau bini pikirannya masya Allah. Dia pengen ke warung beli sayurannya lauknya harus nasi biar matang bagaimana, jam berapa jam masak, jam nyapu, jam ngepel, masya Allah itu pikiran udah banyak banget bini. Pagi-pagi cuma udah sibuk banget, manusia paling sibuk dia itu. Kita makan kagak bangun pagi kopi, kalau bini mah kagak bangun pagi nyapu ngepel, anak belum mandi, anak belum makan, segala-galanya masya Allah. Capeknya lo, jam pagi-pagi aja udah capek banget. Kita gitu. Tadi kan dibilangin kita pengen seduhin kopi. Dia juga pengen diapain, begitu maksudnya. Itu. Jangan salah. Dan kalau kita pengen tahu lagi, kewajiban istri itu bukan nyapu, bukan nyuci, itu kewajiban suami. Cuman diwakilin sama istri. Lah kebayang coba kalau bini kagak mau jangan salah, bini kagak mau nyuci dosa gitu, enggak. Dia mah bukan kewajiban dia itu mah. Dia kagak ngepel, kagak dosa. Dia kagak nyapu, kagak dosa. Sebab itu semua kewajiban suami. Istri mah cuman ngelayanin, nurutin udah. Selebihnya tuh bukan kerjaan. Kayak mandiin anak, emang tuh kewajiban suami. Istri bukan kewajiban suami. Masakin masakan buat makan anak, kewajiban suami. Lah kalau umpama begono, saya yakin nih di Nurotok kagak ada yang kerja. Lah bagaimana mau kerja, bangun pagi jam 7 udah nyapu ngepel, masuk jam 8, pecat kali besok-besok mah udah. Lambat mulu datangnya. Lah kebayang coba tuh kalau kagak dilakuin sama bini. Dia makan kagak dosa. Lah kita coba pagi-pagi ngepel, nyapu, nyuci, belanja, masak segala coba. Kapan mau berangkat kerjanya? Kalau bukan itu sayang istri kepada suami, bayangin coba, dia lakuin semua kewajiban suami, dia wakilin semua, ya Allah ini saya wakilin biar dia bebas dari dosa kewajiban nyapu, kewajiban ngepel, kewajiban nyuci. Bayangin coba. Lah kalau dia setahun sekali kagak makan di mall mah, coba tuh pikirin itu, coba tuh laki kagak tahu diri itu, laki-laki pikirannya engkah, itu pikirannya engkah.
bini gue makan apa aja doyan. Iya, makannya apa doyan, bini gue sama. Cuman kitanya kagak punya pikiran. Ajak jalan-jalan sekali-kali mah ya, kalau kagak kuat kemana, kalau kagak kuat ke Anyer mah ya yang air-airan aja tuh ke pinggir rawa. Yang penting dia seneng, ada suasana beda. Ya, ya mudah-mudahan mah tahun depan kan kalau bini seneng kan didoain lagi biar berkah, besok malah jadi ke Anyer begitu. Besok lagi mungkin jadi umpama ke Bima kan bisa jadi. Besok lagi jadi umpama ke Itali kan begitu, ke Bali ya kan. So, kita mah doain kagak sampai sono, orang kita mau makannya di rumah aja. Orang itu makan apa nih doyan? Iya, apa nih doyan? Lakinya gak punya pikiran. Lo bayangin coba ya, itu istri pahlawannya luar biasa dalam rumah tangga. Berarti kita utang jasa kita banyak banget sama dia. Kewajiban kita gugur semua gara-gara dia. Masyaallah. Ya, sekarang mikir dah. Kalau sampai kagak nyenengin juga, aduh, ini kita laki mungkin mau taruh di mana muka kita, malu sama Allah. Ya, gitu. Nah, itu perempuan harus cara pergaulan baiknya itu perbaiki sandang pangan papannya. Kalau kita mampu juga ya, sandang pangan papannya semampu kita. Ya mudah-mudahan dari sini ada perempuan yang bijaksana, dia akan menerima apa adanya. Tapi kan tadi saya bilang, kita jangan sampai ini jadikan dalih kita untuk begitu-begitu aja. Cari dia kesenangan buat dia, cari kebahagiaan buat dia, ajak jalan-jalan gitu, ajak kemana yang dia senengin gitu. Mau mana Neng? Ayo, abang mengikut aja kan begitu. Iya, kalau bisa senengin ya gitu. Nah, itu sedikit dari ini baru masalah segini doang ya masalahnya. Artinya baru permulaan kita ngaji tentang hak istri wajib kepada suami. Itu. Tapi kalau tuntutan daripada istri ya seperti itu. Dia pengen diperbagus pakaiannya, pengen diperbagus makanannya. 4 sehat, 5 sempurna. Paling enggak begitu, ya. Jangan asin mulu, asin ya. Kali-kali gado-gado, kali-kali pizza, kali-kali burger kan gitu ya. Ajak jalan kemana, biar aja senang. Insyaallah tuh Allah luar biasa. Allah akan, masyaallah tuh Allah memuliakan suami kayak begono. Amin. Amin. Ini masih banyak lagi ntar masalahnya ya. Ini kalau dibongkar semua hatam jadinya. Tidak segitu dulu. Ini jadi intinya apa dari ini? Dari ini intinya pergauli mereka dengan kebaikan sekemampuan kita, biqadril imkan. Tapi ingat, bagaimanapun dia manusia butuh kebahagiaan, dan perlu kita ingat manusia yang paling pertama bangun tidur capek pikiran itu istri. Betul. Sebab dia mah peka banget. Dipikirin tuh bangun tidur beras matang apa belum, belanja di mana, lauknya apa, terus masak air nih biar laki bangun tidur jangan ngopi, senang kan begitu. Ya. Tapi itu jangan dicuekin semua itu, jasa-jasa dia itu. Bayar dengan senyuman, bayar dengan membahagiakan hatinya. Itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.